Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu. 이곳 Film ini menceritakan seorang gadis cantik bernama Kim Ayung yang mempunyai adik perempuan berumur 8 tahun. 언니가 얼마나 걱정했는지 알아? Mereka berdua anak yatim piatu karena kedua orang tua mereka telah meninggal 7 tahun yang lalu. 나가죠. 그럼 얼마야? Film dimulai ketika Ayung sedang mencari pekerjaan part-time. 난 하루하루 Tiba-tiba, pemilik tempat Ayung tinggal datang. 적어도 Ia mau menagih uang sewa apartemen. Pemilik apartemen berkata, 이렇게 jika hari ini Ayung tidak membayar sewa, 그때까지 maka mereka akan diusir. 그쵸. Kehidupan mereka pas-pasan, 좀 빼줘요. bahkan Ayung tidak mampu membayar sewa. 아니 Kemudian Ayung pergi menuju tempat kerjanya di kafe. 걸어서 안 될 것 같은데. Dalam perjalanannya, Ayung melihat adik perempuannya Kim dan Bi berteriak marah kepada dua temannya. Lalu Ayung menghampiri mereka. Adiknya bercerita bahwa temannya tidak mau bergaul dengannya karena dia tidak mempunyai ayah dan tenda. Rupanya ada acara berkemah yang diikuti oleh ayah dan anak. 친구랑 같이 놀아야지. Awalnya Ayung bicara baik-baik pada dua teman dan Bi. Tapi ternyata mereka mengejek, 하나뿐 sehingga Ayung pun menjadi marah. 야 이놈 새끼들 너 일로 와라. 담비의 Di kafe, Ayung bersahabat dengan Yoon Jo-ho. Mereka sudah bersahabat sejak 7 tahun yang lalu. Ayung menceritakan masalahnya kepada Jo-ho, dan Jo-ho menawarkan kepada Ayung dan Danbi untuk tinggal di rumahnya. 하나는 있네. Namun Ayung langsung menolaknya karena Ayung segan dengan Jo-ho, terutama terhadap orang tua Jo-ho. Di adegan lain diperlihatkan Danbi sedang berdiri di depan kaca jendela restoran. Danbi melihat tamu restoran, yaitu seorang ayah dan anak sedang makan di restoran tersebut. 시간이 근데 저기 Rupanya tamu tersebut terganggu dengan tingkah laku Danbi dan menyuruh pelayan restoran untuk mengusirnya. Pelayan restoran keluar dan hendak mengusir Danbi dengan kata-kata kasar dan mengancam jika Danbi tidak mau pergi dari situ, ia akan memanggil polisi. 미안한데 Kebetulan pada saat itu ada seorang pria sedang lewat mendengarnya dan menghampirinya. Pria itu kasihan 제가 이 아이 dan 불렀는데 menduga bahwa Danbi sedang 있나요? lapar. Maka pria itu mengajak Danbi makan. 이 아이가 아까부터 이렇게 계속 서 있어가지고 돈가스 먹을래? Setiba di rumah, Danbi menceritakan kejadian yang dialaminya pada Ayung. 갑자기 왜 나빠? Danbi mengatakan bahwa dia rindu ingin mempunyai ayah 그냥 dan berkata apakah Ayung juga rindu ingin punya ayah. 평소처럼 똑부러지게 말했어. Ayung menjawab, ya, 언니도 그래. dia juga rindu ingin punya ayah. 아빠 있었으면 좋겠다. Keesokan harinya, seorang pria datang ke kafe tempat Ayung bekerja. Pria itu memperkenalkan diri bernama Sul Yo-sang 상이라고 합니다. yang kemarin bertemu dengan Danbi dan ingin berbicara berdua dengan Ayung. 이사님 Yo-sang memberi Ayung lembar kertas perjanjian dan berkata dia mau melakukan perjanjian kontrak hubungan ayah dan anak secara legal selama 1 bulan. Ayung kaget, 이사님 rupanya Danbi kemarin tidak bercerita secara lengkap kepadanya. 좀 그렇게 됐어. Kemudian Yo-sang bercerita bahwa dia kemarin bertemu dengan Danbi. 아빠랑 Danbi berbicara kepada Yo-sang bahwa Danbi mengintip di jendela restoran bukan karena lapar, tetapi karena iri melihat seorang anak perempuan sedang makan dengan ayahnya. Danbi ingin punya ayah. Dan kebetulan Yo-sang pun butuh seorang anak. Maka mereka berdua pun melakukan 절대 perjanjian. 그런 짓 할 아이 아니고요. Ayung tidak percaya, 없네요. dia ingin mengembalikan surat perjanjian itu. 지금부터 공개될 유언은 고인께서 사망한 Kemudian Yo-sang menceritakan bahwa dia mempunyai seorang nenek 유언의 효력은 yang meninggalkan warisan berupa perusahaan kepada Yo-sang. 바입니다. 그럼 Dengan syarat Yo-sang harus mempunyai anak dalam waktu 1 bulan. 제대로 그러하여 Jika Yo-sang tidak mempunyai anak, 지주사 주식, maka perusahaan itu akan diwariskan kepada pamannya. 즉 여식들에게 균등하게 Pamannya adalah seorang koruptor. 할머니께서 Yo-sang tidak mau perusahaan itu bangkrut gara-gara pamannya, 평생에 karena perusahaan ini adalah hasil kerja keras 사람에게 neneknya. 빼앗기지 않는 것. 서류상에 Yo-sang meminta Ayung untuk memikirkannya dan segera memberikan jawaban. 무슨 소리를 하고 있는 거야? Sepulang kerja, Ayung bercerita kepada Jo-ho tentang perjanjian kontrak itu.
Joho tidak setuju Ayung tanda tangan perjanjian itu. Joho berkata, jika Ayung menjadi anak Yusang, maka Ayung dan adiknya akan tinggal bersama Yusang. Hal ini akan berbahaya buat mereka, karena mereka belum mengenal Yusang. Namun Ayung berpikir, dia butuh rumah tinggal secepatnya, dan perjanjian ini hanya berlaku 1 bulan. Jadi mereka sama-sama saling membutuhkan. Keesokan harinya, Ayung dan Danbi pindah ke rumah Yusang. Mereka terkagum-kagum dengan rumah Yusang yang besar. Sejak itu, mereka tinggal bersama. Banyak hal yang membuat mereka canggung. 안녕히 주무셨어요. 그리고 이 남자. 아빠. 나에겐 상상할 수 없는 일이었다. Tidak terasa seminggu mereka telah tinggal bersama. Hari ini, Danbi akan pergi wisata sekolah. Jadi Ayung dan Yusang hanya berdua di rumah. Suatu saat, mereka melihat serangga. Ayung menjerit ketakutan. Meskipun Yusang juga ketakutan, dia berusaha membunuh serangga itu. Dan berhasil. Mereka pun bersorak gembira bersama. Ketika Ayung sedang menjemur pakaian, tiba-tiba datang 2 orang pria tidak dikenal. Pria itu heran mengapa ada Ayung di rumah itu, dan bertanya siapakah dia. Kemudian Yusang datang. Ternyata pria itu adalah paman Yusang. Pamannya bertanya pada Yusang, siapakah gadis itu? Lalu Yusang menjawab bahwa Ayung adalah pembantu hariannya. Kemudian pamannya pulang. Namun pamannya curiga dan menyuruh asistennya untuk menyelidiki. Yusang merasa bersalah kepada Ayung karena berkata bahwa Ayung adalah pembantunya. Dan Yusang meminta maaf pada Ayung. Namun Ayung memahaminya. Ayung makan siang bersama dengan Joho dan menceritakan bahwa Ayung tinggal di rumah Yusang. Mendengar itu, Joho marah. Mereka saling berdebat. Joho pergi meninggalkan Ayung. Kemudian Ayung kembali ke kafe dan mereka berdamai. Ayung tahu kalau Joho baik kepadanya. Joho marah karena perhatian dan mengkhawatirkan Ayung. Tiba-tiba 2 orang wanita masuk dan marah-marah pada Ayung. Rupanya mereka adalah ibu dari teman-teman Danbi. Mereka marah dan menuduh Danbi memukul anak mereka. Joho berusaha melindungi Ayung, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Yusang datang dan mengatakan bahwa dia mempunyai bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa anak ibu itu yang duluan mendorong Danbi. Yusang juga memberi kartu nama pada ibu itu dan berkata bahwa dia adalah penanggung jawab Danbi dan Ayung. Melihat kartu nama itu, ibu-ibu tadi pergi dan malu. Lalu Ayung dan Yusang pergi ke toko untuk memberi hadiah peralatan berkemah pada Danbi. Lalu mereka duduk dan saling bercerita. Yusang menceritakan tentang dirinya. Orang tuanya telah meninggal dan dia diasuh oleh neneknya. Saat ini Yusang hanya ingin berdua dengan Ayung. Hati Ayung gembira. Lalu Ayung sadar bahwa ia telah jatuh cinta pada Yusang. Tanpa disangka, saat itu ada seorang yang sedang memotret mereka berdua. Rupanya asisten paman Yusang selalu mengikutinya. Bahkan pada saat Yusang, Ayung, dan Danbi pergi ke suatu tempat, asisten itu memotret mereka. Suatu hari Ayung hendak pergi ke pesta perkawinan. Ketika Ayung menuruni tangga dan lewat di depan Yusang, Yusang melihatnya dan terpesona dengan kecantikan Ayung. Ketika Yusang sedang mengobrol dengan asistennya, tiba-tiba ada sebuah telepon. Rupanya ada berita yang mengejutkan. Sementara itu Ayung pulang kerja diantar oleh Joho. Betapa kagetnya Ayung ketika ia membuka chat. Ternyata ada foto dirinya dan Danbi bersama dengan Yusang.
Joho berusaha menyadarkan Ayung dengan kasus ini dan meminta Ayung pergi meninggalkan rumah Yusang. Namun Ayung bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. 무서워. Ayung bukan takut karena mengkhawatirkan dirinya, tapi Ayung khawatir usaha Yusang untuk mempertahankan perusahaannya gagal. 모든 걸 다 Ketika Joho mau mengajak Ayung pergi, Yusang datang menghampiri Ayung, tetapi Joho menghalanginya. 그쪽이랑 얘기하고 싶지 않아 하는데 Yusang mengatakan saat ini dia yang akan melindungi Ayung, karena dia menyukai Ayung. 저희 두 사람 일이라서 Yusang mengatakan bahwa dia mau berbicara berdua dengan 저에겐 Ayung, 이제 dan mengatakan bahwa dia mau memutuskan perjanjian kontrak sebagai ayah dan 좋아하는 anak. 여자로서의 김하영 씨가 Yusang mengatakan bahwa dia mau berbicara berdua dengan Ayung, dan mengatakan bahwa dia mau memutuskan perjanjian kontrak sebagai ayah dan anak, karena dia pun menyukai Ayung. 대신 Yusang meminta Ayung untuk memberikan keputusannya. 돌아갔으면 좋겠다. Lalu Yusang pergi meninggalkan Ayung dan Joho berdua. Joho mengatakan bahwa dia bersabar menunggu Ayung dan selalu setia menolongnya. 상황 아니까 Rupanya Joho sudah menyukai Ayung sejak 7 tahun yang lalu, 해결해 줄 수. tetapi tidak pernah mengatakannya. Joho selalu menanti Ayung sampai Ayung siap menerima cintanya. 네 상황이 좀 나. Namun perasaan Ayung terhadap Joho hanyalah sebagai sahabat. 더없이 좋은 친구야. Meskipun patah hati, Joho merelakannya. Kemudian Ayung menemui Yusang. Ayung mengatakan kekhawatirannya bahwa foto mereka bersama akan dapat mengagalkan rencana Yusang. 저희 관계 들통나서. Namun Yusang menjawab bahwa Ayung tidak perlu khawatir, karena Yusang sudah memiliki rencana lain untuk menghadapi pamannya. Kemudian Yusang menyatakan perasaannya kepada Ayung. 회사 꼭 지키고 싶다고 했잖아요. Ayung mengatakan bahwa ia akan setia menunggu sampai Yusang menyelesaikan masalahnya. 없던 세상으로 되돌아왔고. Tidak terasa 2 bulan telah berlalu. 그렇게 어렵냐? Ayung tetap bekerja di kafenya. Ayung selama 2 bulan tetap menunggu Yusang, walaupun tidak ada kabar dari Yusang. 제가 작은 아버지께 Sementara itu, Yusang di kantor sudah berhasil menemukan bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh pamannya. 이 가짜 딸들 얘기까지 Pamannya marah dan mengancam akan membongkar rahasia bahwa Yusang mengangkat anak dengan melakukan perjanjian kontrak. Namun Yusang berkata bahwa mereka bukan anaknya. Yusang menemui Danbi ketika Danbi bersama dengan teman-temannya. Di sana Danbi memanggil Yusang ayah. Bahkan Yusang mengatakan pada teman-teman Danbi bahwa dia mengajak Danbi berkemah di suatu tempat yang ada kolam renangnya. Hal ini membuat teman-teman Danbi iri dan menyesal telah mengejek Danbi. 담배 갈까? Suatu hari ketika Ayung sedang bekerja di kafenya, tiba-tiba datang seorang pengunjung. Ayung menoleh dan terkejut bahagia karena yang datang adalah Yusang. Yusang memberi Ayung secari kertas dan mengungkapkan perasaan Yusang pada Ayung. Kertas tersebut bertuliskan, "Saya mencari seorang istri dan akan tinggal bersamanya sepanjang hidupku." Film pun berakhir. 그렇게 나에게 불현듯이 찾아와 내 세상을 흔들어 놓았던 이 남자는 더 이상 서류상 아빠가 아닌 평생 함께할 동반자가 되었다.